Okay, boys, here we go. Halo Celengers, balik lagi di Celengan Film. Terima kasih banyak buat kalian yang masih setia nonton di channel ini. Mimin doain pada sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Oke, kali ini kita akan membahas film yang berasal dari negeri Cina. Film yang di dalamnya penuh misteri ini rilis pada tahun 2019. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melebur ke alurnya. Film ini diawali dari seorang laki-laki bernama Lipin sedang berlari-lari mencari suatu alamat. Sebelumnya, ia telah mengobrol kepada seorang perempuan yang bernama Weiwei lewat daring. Lipin menanyakan tentang pekerjaan yang ia iklankan di suatu blog dan menawarkan gaji yang cukup besar. Saat Lipin menanyakan apa yang ia akan kerjakan, Weiwei menjawab bahwa dia hanya diminta untuk melukis. Lalu mereka akan bertemu untuk membahasnya. Namun, Weiwei menjawab bahwa ia tidak akan bertemu dengannya, melainkan ada seseorang yang akan menunggunya. Setelah sekian lama berlari mencari alamat, Lipin tiba di suatu tempat. Kemudian, ia masuk di sebuah rumah yang sangat besar. Di sana, ia melihat banyak lukisan-lukisan. Lalu, ada seorang wanita menghampirinya. Dengan wajah yang tegang, wanita itu bertanya-tanya tentang dirinya. Di sini kita tahu bahwa Lipin sejak kecil dibesarkan oleh orang tua angkat dan mempunyai adik. Namun dia juga belum pernah berjumpa dengan adiknya yang diasuh sejak lama. Adiknya diasuh oleh orang tua angkat yang lain. Kemudian, Lipin diminta oleh wanita itu untuk menuruti semua kata-katanya. Ia juga mencukur rambut Lipin yang ia panjangkan selama 2 tahun. Tetapi dengan terpaksa, ia harus menuruti kata-katanya. Lipin pun yang mulai nampak kesal dengan wanita itu pun diminta untuk mengganti bajunya. Ia menolak saat kalungnya akan disita, namun tidak pada ponsel pribadinya. Lalu ia diberikan ponsel yang lain hanya untuk menerima pesan wanita itu. Kemudian wanita itu memanggil Lipin untuk ke suatu ruangan untuk bertemu dengan seseorang. Sambil melihat barang-barang unik yang ada di rumah besar itu, ia menunggu. Lalu ada seorang gadis cantik keluar dari bilik pintu menggunakan kursi roda mesin. Gadis itu memperkenalkan dirinya adalah Tao, dan ia meminta Lipin merubah namanya menjadi Luhai tanpa memberikan alasannya. Bukan hanya itu, Luhai atau Lipin ini diminta untuk menjadi pacarnya, dan seakan-akan sudah berjalan selama 1 tahun. Lipin yang bingung mulai menanyakan tentang diri gadis itu. Ia berkata bahwa sejak kecelakaan terjadi, ia hanya tinggal seorang diri. Keluarga Tao yang lain telah meninggal sejak kecelakaan itu. Tao meminta Luhai untuk melukis dirinya dan kakaknya. Lalu Lipin pun bingung dan bertanya bahwa Tao mengatakan hanya tinggal seorang diri, tetapi ia diminta untuk melukis kakak dari Tao. Tao yang kebingungan menjawab dan sepertinya menyimpan rahasia kemudian pergi meninggalkan Luhai. Lipin yang semakin penasaran lalu bertanya kepada Bibi Zen atau wanita pengurus tentang siapa sebenarnya orang yang bernama Luhai. Namun Bibi Zen tidak menjawabnya. Ia diminta untuk tidak ikut campur dan hanya melakukan pekerjaannya. Saat Lipin akan tidur, ia mengirim pesan kepada temannya dan bercerita tentang apa yang telah terjadi di rumah itu. Saat tidur, ia bermimpi ada seorang pria yang menyerang dirinya dari belakang di rumah besar itu. Itu merupakan mimpi buruk baginya. Setelah itu, saat dia hendak keluar dari rumah itu, ia melihat suatu lukisan anak-anak. Dan saat Lipin melihat pelukis dari lukisan itu, ia terkejut. Yang mana pelukis lukisan itu adalah pelukis terkenal favoritnya, yaitu Cao Hui. Lukisan yang dihasilkannya sudah mencapai harga miliaran. Kemudian Lipin menceritakan hal ini kepada temannya, bahwa ia sedang berada di rumah anak pelukis favoritnya. Mendengar hal ini, temannya memintanya untuk mengambil salah satu lukisan di rumah itu atau melukis anak dari Cao Hui akan membuatnya menjadi terkenal. Tetapi Lipin tak menghiraukannya. Bibi Ten memberitahu dan menunjukkan suatu ruangan di mana Lipin akan melukis. Kemudian Lipin yang hendak menanyakan apa yang akan ia lukis tiba-tiba pergi meninggalkannya. Dan dari kejauhan ia berkata jika ia harus menanyakannya kepada Tao yang sekarang sedang berada di taman.
Sebelum menemui Tao, ia tertuju pada beberapa lukisan yang menggambarkan dua wanita gadis kembar. Saat di taman, Lipin menghampiri Tao. Kemudian Bibi Ten membawakan kue untuk mereka. Bibi Ten yang tersenyum lalu meninggalkan mereka karena kue yang diberikan untuk Lipin berbeda. Kue yang diberikan untuk Lipin berukuran jauh lebih kecil. Lipin yang kesal lalu memakannya. Tao yang tersenyum pun memberikan kuenya untuk Lipin. Lalu mereka saling ngobrol dan Tao bertanya-tanya tentang diri Lipin. Tao nampak menyukai Lipin dan Tao mengatakan ingin lebih mengenal dirinya. Kemudian Lipin memberikan ponsel untuk Tao. Namun Tao tidak ingin mengenal tentang ponselnya melainkan yang ada pada diri Lipin. Mereka pun bertatap-tatapan mata lalu tersenyum-senyum manja. Tiba-tiba kursi roda Tao bergerak dan berjalan sendiri. Saat Lipin hendak mengeceknya, Tao menolaknya dan melarang dia menyentuhnya. Rupanya Tao menyembunyikan sesuatu. Lipin yang pada saat itu tidur lalu terbangun karena lapar. Lalu ia mengendap-endap untuk mencari makanan di dalam kulkas. Namun aksinya diketahui oleh Bibi Ten. Ia pun marah kepadanya. Kemudian Tao datang menolong dan mengatakan bahwa dirinya lah yang menyuruh Lipin untuk mengambil beberapa makanan. Semakin hari mereka pun semakin dekat dan Lipin kembali bertanya tentang sosok Lu Hai. Tao mengatakan Lu Hai adalah sahabat dirinya dan kakaknya yang bernama Lao sejak kecil. Keesokan harinya, Lipin mempersiapkan perlengkapan lukisnya bersama Bibi Ten. Lipin yang bermaksud mengatakan bahwa kursi roda Tao rusak malah dimarahinya dan untuk tidak mencampuri urusan mereka. Kemudian Lipin mulai melukis Tao. Ia melukis Tao sambil melihat betapa cantiknya seorang Tao sampai melamun. Lalu Lipin menanyakan tentang kakaknya yang bernama Lao, agar Lipin dapat menggambarkan sosok kakaknya dan melukisnya. Lalu scene berpindah saat Tao dan kakaknya yaitu Lao masih kecil. Di sini Lao mengajak Tao untuk bermain di ruang cermin besar. Namun ia tak mau karena ibunya mengatakan bahwa cermin itu ada setannya. Lalu mereka pun mengendap-endap dan bermain di cermin besar itu. Dan pada saat itu Lao menghilang. Kembali Lipin menanyakan keberadaan kakaknya itu kepada Tao. Namun Tao sedih lalu meninggalkan pertanyaan itu. Lipin yang masih penasaran kemudian bertanya kepada Bibi Ten tentang kakaknya itu. Tiba-tiba Tao kembali dan menjelaskan bahwa kakaknya ikut pada mobil orang tuanya dan ikut pada kecelakaan itu. Lipin yang mulai peduli tak hanya sekedar bekerja dan mulai menghibur Tao. Ia memetik bunga di sekitar untuk Tao. Bibi Ten yang mengetahuinya memarahi Lipin karena memetik bunga yang tengah dirawatnya. Tao menjelaskan bahwa bunga itu adalah hal yang terpenting yang ada di rumah itu. Mereka pun semakin dekat dan semakin erat. Pada suatu ketika saat Lipin mendapatkan pesan dari ponselnya dan kita melihat keadaan Tao semakin memburuk setelah dokter menjelaskan keadaannya dan ia harus segera dioperasi. Tao ini sakit apa ya guys? Yuk lanjut lagi. Keesokan harinya Tao memberitahu kepada Lipin bahwa ia akan segera dioperasi. Lipin yang bertanya kepada Tao tentang sakitnya tetapi tidak dijawabnya. Ia nampak kesal kepada Lipin karena mengetahui Lipin sering berbicara pada ponselnya dengan seseorang. Ya tentunya Tao yang mulai menyukai Lipin merasa cemburu. Kemudian Lipin kembali mengerjakan tugasnya untuk melukis Tao. Lipin yang penasaran terus mencari tahu tentang penyakitnya dan Lao, saudara kembarnya. Lipin juga bertanya apakah Cao Hui adalah ayahnya. Ia menjelaskan bahwa ayahnya itu adalah legenda untuk dirinya, namun tidak bagi Tao. Tao nampaknya kurang perhatian dari seorang ayah, karena ayahnya hanya sibuk melukis. Tao menjelaskan bahwa ia ingin hidup normal dan berhenti hidup dalam bayangan saudaranya itu. Setelah Lipin mengatakan bahwa ia telah melihat papan tulis yang tertulis ukuran tinggi badan, namun terhenti pada suatu waktu. Lalu Tao menjelaskan bahwa saudaranya lah yang telah menulis di papan itu. Ia juga menjelaskan bahwa saudara kembarnya itu lebih unggul dari dirinya. Ia mampu melakukan segala hal seperti bermain piano dan melukis. Kemudian Tao menunjukkan sebuah album yang mana album itu adalah hasil lukisan Lao. Lukisan itu seringkali menggambarkan gadis yang bersayap, dan lukisan yang ada pada rumahnya itu menggambarkan gadis kembar yang berbeda.
ada yang bersayap dan tidak. Lipin yang terbayang-bayang dengan lukisan itu lalu menceritakan kepada temannya. Ia mengatakan bahwa ia merasa saudaranya itu masih ada. Sampai ke bawah mimpi, ia bermimpi seorang gadis yang sepertinya saudara Tao itu sedang memainkan piano. Dan di saat Lipin tengah tertidur, seseorang mengusap wajahnya. Lalu ketika ia terbangun, di tangan Lipin terdapat rambut wanita. Lipin yang sedang melukis Tao tentu saja bertanya kepada Tao apakah ia telah masuk ke kamarnya tadi malam. Namun Tao mengatakan bahwa ia tidak masuk ke kamarnya. Lalu Tao melihat noda cat pada rok Tao. Tao yang merasa bingung pun mengatakan bahwa noda cat itu tak sengaja karena bibiten. Tao yang malah marah karena menganggap Lipin memikirkan seseorang yang bukan dirinya, meminta Lipin untuk mengembalikan buku album yang diberikannya kemarin. Lipin mencari-cari buku itu, kemudian menemukannya di bawah kasur. Lipin membuka kembali buku itu dan melihat, lalu menanyakan lukisan yang belum dia kenali. Tiba-tiba terdengar Tao berteriak. Kursi roda Tao berjalan sendiri dan Tao seperti berbicara kepada seseorang tentang apa kesalahannya. Akhirnya Lipin berhasil menghentikan kursi roda itu. Setelah itu, Lipin menghampiri Tao dan mengatakan untuk menyingkirkan tentang Lau saudaranya. Dan Lipin berjanji akan menemaninya untuk move on dan mengajak Tao mengenal dunia setelah ia selesai operasi. Tao pun nampak senang mendengar hal itu. Kemudian Lipin yang seperti biasa menghubungi sahabatnya itu dan ia mulai merasa ada keanehan tentang sahabatnya itu. Ia mengetahui tentang bibiten yang padahal ia belum mengatakan tentang bibiten sebelumnya. Lalu benar saja, keesokan hari Lipin mengatakan kepada Tao untuk berhenti bersandiwara. Lipin menganggap Tao adalah Weiwei, yaitu sahabat yang memberikan pekerjaan ini kepadanya. Kemudian Tao juga diminta untuk tidak membicarakan tentang Lau lagi. Tao yang hanya terdiam mendengar pernyataan itu, kemudian bertanya kepada Lipin bahwa seandainya Lau masih ada, manakah yang akan ia pilih. Namun Lipin tak menghiraukannya dan menganggap Lau sudah tidak ada. Di suatu malam, ia mendengar kegaduhan dari kamar Tao. Dan di sini Tao seperti habis dipukuli oleh seseorang. Bibiten yang mengetahui hal ini lalu menghampiri Lipin dan menyangkanya dialah yang telah menyakiti Tao. Namun Lipin mengatakan itu akibat penyakit yang dialaminya, yaitu penyakit kepribadian ganda. Namun Bibiten tak mempercayai itu. Lipin meminta Bibiten untuk mengembalikan ponsel milik Tao. Namun Bibiten selalu mengatakan bahwa ini bukanlah urusan dia. Kemudian Lipin kembali bermimpi saat ia tidur. Ia memeluk perempuan yang ada dalam mimpinya itu. Setelah terbangun, ia berjalan dan melewati piano yang ada dalam mimpinya itu. Ia melihat ada cangkir di atas piano tersebut, seperti ada seseorang yang telah memainkannya. Kemudian ia juga melihat Tao tengah berbicara sendiri. Kejadian aneh terjadi saat Lipin sedang melukis Tao. Ia mendapatkan pesan dari sahabatnya itu. Padahal ia menganggap sahabatnya itu hanyalah Tao yang berpura-pura menjadi Weiwei. Namun Weiwei pada saat itu sedang dilukisnya dan kebetulan Bibiten juga ada di situ. Lalu siapakah Weiwei itu? Lipin yang terheran-heran lalu mencari tahu tentang kecelakaan di masa lampau itu. Diketahui bahwa Lau tidak berada dalam kecelakaan itu dan ia menganggap saudara Tao tersebut masih hidup. Lipin yang kesal lalu menemui Tao dan menanyakannya. Benar saja, Weiwei bukanlah Tao dan begitupun Lau. Lipin ingin bertemu dengan Lau dan menjelaskan mengapa ia ingin bertemu dengan Lau. Karena ia juga menggambarkan seperti Tao, seseorang yang kesepian. Namun Tao tak memberitahu keberadaannya dengan alasan ia membenci saudaranya itu. Setelah itu, Bibiten menghampiri Lipin dan membawa uang untuk bayarannya, yang artinya ia dipersilahkan untuk pergi. Namun Lipin tidak mau dan ingin menyelesaikan lukisannya terlebih dahulu. Kembali dokter memeriksa keadaan Tao dan menjelaskan bahwa ia sudah tidak ada waktu lagi dan harus segera dioperasi. Di sisi lain, Tao yang seperti berbicara dengan Lau sedang membicarakan Lipin yang sebagai Luhei itu. Tao yang merasa kasihan dengan Lipin karena tidak mengetahui apa-apa mengatakan kepada Lau untuk membiarkan Lipin pergi dan tidak terlibat. Tetapi Lau tidak membiarkannya. Diketahui sebelum ia pergi, ia ingin merasakan jatuh cinta.
Kemudian Lipin menghampiri Tao di kamarnya dan membawakan lukisannya. Disinilah kita akan mengetahui semuanya. Saat Lipin menanyakan keberadaan Lau di mana, belakang kursi roda terbuka dan Lipin pun terkejut setelah ia mengetahui siapa yang berada di belakang kursi roda tersebut. Ya benar saja, ternyata Lau lah yang berada di belakang kursi roda Tao. Diketahui Lau ternyata adalah Wewe yang selama ini berbicara pada Lipin lewat ponsel. Yang mengejutkan lagi, ternyata mereka adalah saudara kembar Siam, di mana punggung mereka saling menempel satu sama lain. Oleh sebab itu mereka membutuhkan kursi roda. Di sini Lipin diminta untuk memilih salah satu dari mereka, siapa yang ia cintai. Lipin memilih jatuh cinta kepada Tao karena ia lebih kuat dibanding Lau. 他没你坚强，所以我想留在他身边保护他。 Karena ketidakpercayaan dirinya lah membuat Lipin lebih memilih Tao. Lau kemudian sedih dan menangis, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Lipin. Lipin yang bertanya maksud katanya itu. Ternyata penyakit yang dialami mereka harus memilih salah satu dari mereka untuk tetap bertahan, karena jantung mereka satu untuk berdua. Lipin yang terkejut ternyata dirinya lah penentu hidup mereka, yang artinya Tao yang akan bertahan hidup karena ia telah memilih untuk mencintai Tao. Lau tidak terima dan merasa Tao telah merebut semuanya dari dirinya, dan ia pun ingin mencelakakan dirinya dan Tao. Lau melajukan kursi rodanya dengan kencang dan ingin menjatuhkan Tao. Lipin yang melihat hal ini berusaha menghentikannya. Namun naas, saat Lipin mencoba memberhentikan kursi roda itu, malah terjatuh dari lantai 2. Lau menyesali perbuatannya dan kemudian mengikhlaskan jantungnya untuk saudaranya. Setelah Lipin dan Tao pulih dari operasinya, mereka pun bertemu bahagia dan akhirnya akan hidup bersama. Dan film pun tamat. Ya, film yang cukup membagongkan ya guys. Namun di akhir cerita ini ada suatu pesan yang sangat penting, bahwasanya kita harus tetap menjalani dunia ini dan ikhlas dengan apapun keadaan kita. Urusan jodoh sudah ada yang ngatur, yang mana jodoh itu akan menerima apapun keadaan kita. Jadi keep calm ya guys. Terima kasih.